38. Menghentikan praktek bisnis spekulan, penipuan, spekulasi tinggi, mendolimi orang lain. Terutama sekali adalah praktek spekulan internasional. Kalau yang spekulan CDGM, spekulan kecil-kecilan, negara memberantas. Tapi kalau spekulan yang tinggi, untuk skala internasional, justru negara menghormati, negara mempersilahkan. Ini kesalahan yang sangat besar. Contohnya minyak. Minyak ini sudah dibeli oleh para spekulan dalam tempo sekian tahun. Ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Bahkan sampai ada yang sudah dibeli dalam jarak 25 tahun. Minyaknya juga masih ada di bumi, sudah dibeli oleh para spekulan internasional. Kemudian yang lain-lain juga, termasuk bahan pangan, bahan yang ada di hutan-hutan perkebunan. Kelapa sawitnya masih ada di kebun, tapi sudah dibeli oleh spekulan internasional. Kopi masih ada di kebun, masih belum ada, sudah dibeli oleh para spekulan internasional. Ini harus dihentikan. 39. Mengatur urusan pertanian, berikut produksinya sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin. Dengan membangun industri pupuk, obat-obatan, dan mesin peralatan pertanian hingga tidak bergantung kepada asing. Masalah pertanian ini adalah masalah sangat penting agar supaya pertanian kita ini tidak bergantung kepada negara lain. Maka pupuk, obat-obatan ini harus mandiri. Karena pertanian ini kalau pupuknya masih bergantung kepada negara lain, obat-obatan masih bergantung kepada negara lain, maka pertanian kita tidak akan maju. 80% pupuk di dunia ini dikuasai oleh Amerika. Yang 20%-nya dibagi pada seluruh negara. Ini karena sebuah sistem kapitalis memang sistem yang menguasai, merajai semuanya. Kita ini akan bisa keluar dari penjajahan internasional kalau kita ini keluar dari sistem kapitalis. Kita harus mandiri, buat pupuk sendiri, buat obat-obatan sendiri, mesin-mesin sendiri, dikelola dengan baik pertanian. Kalau ingin Indonesia ini swasembada pangan, tidak terjajah oleh negara lain. 40. Pemilik tanah wajib mengolah tanahnya. Bila sampai 3 tahun berturut-turut tanah tidak diolah, maka negara wajib mengambil alih kepemilikan tanah. Ini adalah salah satu agar supaya negara menjadi swasembada pangan, murah pangan, banyak pangan. Setiap lahan-lahan yang kosong itu wajib dikelola oleh pemiliknya. Wajib dikelola, wajib ditanami. Karena banyak orang kaya ini membeli tanah hanya untuk investasi. Karena investasi tanah itu tidak rugi. Maka banyak orang kaya yang investasi tanah. Kemudian tanahnya hanya dibiarkan saja, tidak dikelola. Maka kalau ada sekian ribu hektar tanah yang tidak dikelola, maka pangan pun kurang terpenuhi. Maka untuk memenuhi pangan, untuk swasembada pangan ini, setiap orang yang memiliki tanah kosong harus dikelola, harus ditanami. Bila sampai 3 tahun berturut-turut tidak ditanami, maka negara wajib mengambil alih kepemilikan tanah. 41. Mencabut sistem kontrak dan outsourcing pada buruh. Menetapkan upah buruh berdasarkan hasil kerja atau manfaat kerja dan harus di atas standar kebutuhan hidup layak. Nah, ini penting. Sistem kontrak kerja dan outsourcing itu dihapuskan. Kasihan buruh. Orang sudah punya anak, sudah punya istri. Kerjaannya dikontrak. Habis kontrak bingung cari kerjaan. Kerjaannya di outsourcing. Sudah nggak kerja bingung lagi cari kerjaan. Maka
Maka kebijakan ini adalah kebijakan kontrak, kebijakan outsourcing ini kebijakan yang syarat dengan kapitalisme, kebijakan yang tidak memihak pada rakyat, kebijakan yang menzalimi rakyat. Ini harus dihilangkan. Kontrak kerja harus dihilangkan. Kasihan rakyat, harus dikasih pekerjaan rakyat ini. Tugas pemerintah, tugas negara itu ngasih pekerjaan kepada rakyatnya. Jangan hanya memihak kepada para pengusaha saja, pada para kapitalis, pada orang-orang yang punya duit. Kasihan rakyat. Dan penetapan upah buruh ini harus didasarkan oleh manfaat kerja maupun harus di atas standar hidup layak. Tidak hanya penetapan upah hanya sebatas bisa hidup, bisa makan. Sistem kapitalis. Upah kerja buruh ini hanya sekedar bisa makan, bisa tegak, bisa kerja. Udah. Kasihan rakyat. Maka harus di atas standar hidup layak. Harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder. Memang ini menjadi sulit apabila sistem yang diterapkan di dalam sistem perekonomian ini adalah sistem kapitalis. Sistem yang mana hanya orang-orang tertentu, segelintir orang saja yang akan menguasai perekonomian. Maka para pejabat ini mau tidak mau, ya hanya akan dikuasai oleh para kapitalis yang ngasih duit. Dikasih cus, kamu buat kebijakan untuk menyenangkan saya. Ini saya kasih uang sekian-sekian. Maka rakyat hanya dilempar saja. 42. Mengangkat semua karyawan perusahaan sebagai karyawan tetap. Apabila perusahaan terpaksa mengurangi karyawan, maka negara wajib memberi tunjangan kepada karyawan yang di-PHK sampai negara itu memberi pekerjaan baru. Pengangkatan karyawan baru diutamakan yang terkena PHK. Seluruh karyawan perusahaan itu harus diangkat sebagai karyawan tetap. Karena memang sudah menjadi kewajiban negara ini memberikan pekerjaan kepada rakyat. Kalau sampai ada yang di-PHK karena sesuatu hal, misalnya karena memang bangkrut perusahaannya, maka negara wajib memberikan tunjangan untuk kehidupan sehari-harinya. Walaupun tidak banyak, tetap harus dikasih tunjangan untuk kehidupan sehari-hari dan sampai negara memberikan pekerjaan baru pada karyawan. Dan pengangkatan karyawan baru ini harus yang terkena PHK dulu. Misalkan yang lulusan SMA dan lain-lain itu cari pekerjaan lain dulu. Cari pekerjaan lain dulu. 43. Melaksanakan revolusi industri dengan memulai dari industri berat, industri peralatan yang menghasilkan mesin-mesin. Pelaksanaan industrialisasi itu harus dimulai dari industri peralatan, mesin-mesin berat yang menghasilkan mesin-mesin lain. Kalau kita ini mesin-mesinnya masih bergantung kepada negara maju, maka industrialisasi ini akan sulit berkembang. Industrialisasi ini susah, lama. Karena mesin-mesin itu sangat penting digunakan untuk industri-industri lain. Misalkan industri tenun, industri perakitan mobil. Kita bikin mobil butuh mesin-mesin berat. Kita bikin tekstil harus butuh mesin-mesin berat. Maka dimulai dari alat-alatnya dulu. Dari yang lain